Lapor Dan. Waduh, ini mau pramuka tapi baju dikeluarin. Aduh, Aduh, iya. gimana ini? Aduh, baru bangun tidur dari kemah tadi Dan. Waduh, harus siap dong. Kan kita janjiannya jam 7, ini baru jam 6 loh. Ini kok udah Ya. ditiup fluidnya Dan. Iya, ini harus siap. Kita harus siap. Harus selalu siap kita. Aduh, ini terus gimana dong ini? Aku belum siap nih Dan. Aduh, yaudah nggak apa-apa. Oh, iya. Langsung lanjut aja. Dimaafin berarti ini ya. Iya, kamu tau gak? Tapi ngomong-ngomong nih, kamu tau gak hari ini hari apa? Hari ini tanggal 28. Iya bener, tanggal 28. Kenapa tanggal 28 ya? Hari ini itu Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, Sumpah Pemuda. Iya hari Iya. tanggal 28 Oktober tuh memperingati Sumpah Pemuda ya. Betul. Oh iya. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak nih Dan? Kayaknya nggak tahu deh. Soalnya Waduh. udah kebanyakan libur. Banyak libur ya. Nah adik-adik tahu nggak hari ini Sumpah Pemuda? Wah, Aduh. kita harus mengenang jasa-jasa pahlawan ya, terutama orang-orang muda, anak-anak yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Indonesia bisa merdeka salah satunya karena pemuda. Waktu Iya, itu betul. mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia loh. Iya. Kita makanya hari ini spesial kita memperingati Sumpah Pemuda. Kita mau berdoa buat Indonesia, buat para pejuang-pejuang kita yang sudah rela berkorban buat kita semua. Kita mau menjadi anak-anak yang cinta tanah air kita Indonesia. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, siapkan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Ko Franky berdoa ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hari ini mau merayakan Sumpah Pemuda, di mana para anak-anak muda Indonesia berjuang untuk membuat Indonesia merdeka. Kami menghargai itu dan kami juga percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan menolong ibadah kami pada hari ini dan Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami mulai ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Ya anak-anak sekolah minggu, ayo kita semangat hari ini, kita spesial Sumpah Pemuda. Semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakan Koko Franky dan Koko Jose. Kita mau memuji nama Tuhan karena kita bukan pasukan berjalan ya. Kita tidak menembaki musuh. Ikutin gerakan kok. Semuanya siap? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Dor. Kena tembak semuanya. Iya. Nah, kita adalah semuanya laskar Kristus. Kita harus selalu memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar lagu baru nih. Ko Franky mau ajarin lagu baru nih Ko Yose. Oh iya, apa tuh kok? Lagunya judulnya Humpilah Humpimpa. Wah, seru nih pasti. Udah pernah dengar belum? Belum sih kok. Wah, mungkin anak-anak sekolah minggu kayaknya belum tahu nih. Nah, kita mau Mungkin. belajar sama-sama ya. Ikutin Ko Franky dan Ko Yose ya.
Ya. Ilahun pimpah, Yesus jagoanku. Ilahun pimpah, Yesus sahabatku. Ilahun pimpah, Yesus jagoanku. Ya jagoanku, sahabat hidupku. Ya bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lucu melompat. Ilahun pimpah, Yesus jagoanku. Ilahun pimpah, Yesus sahabatku. Ilahun pimpah, Yesus jagoanku. Ya jagoanku, sahabat hidupku. Ya bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lucu melompat. Ilahun pimpah, Yesus jagoanku. Ilahun pimpah, Yesus sahabatku. Ilahun pimpah, Yesus jagoanku. Ya jagoanku, sahabat hidupku. Ya jagoanku, sahabat hidupku. Ya jagoanku, sahabat Nah, adik-adik kasih Tuhan, gimana? Semuanya bisa lagu barunya? Kayaknya Bisa kok. ada beberapa yang masih asing ya. Iya benar-benar. Padahal sebenarnya lagu ini udah lagu yang cukup lama ya, mungkin belum banyak yang denger ya. Iya. Nah, semoga beberapa waktu yang akan datang semuanya lebih bisa lagi memuji nama Tuhan dengan lagu yang baru. Nah, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk kita terus memuji nama Tuhan. Betul. Nah, sebentar kita mau dengerin firman Tuhan nih Ko Yose. Iya kok. Firman Tuhan kayaknya juga spesial tentang Sumpah Pemuda nih. Wah, pastinya kok. Anak muda, anak-anak Indonesia itu salah satunya mungkin ciri-cirinya nggak boleh bohong ya. Iya sih sepertinya begitu Ya, ya. kok. Masa anak muda bohong? Nggak boleh ya. Iya. Ya, seperti Nabi Samuel ya, dia orang yang nggak suka bohong loh. Iya. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Jadikan kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran.
Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memenuhi kami dari awal ibadah sampai tengah ibadah Tuhan. Kiranya kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka telinga kami Tuhan, supaya apa yang diberitakan oleh firman Tuhan bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan, dan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kemana sih? Mau pramuka kok? Jam berapa ini pramuka? Iya, jam segini kok. Oh, udah pramuka jam segini? Iya, udah pramuka. Oh ya udahlah, Ya. hati-hati ya. Ya, ayo kok. Ya yuk. Mending bolos pramuka lagi. Daripada pramuka capek. Mending kesini aja deh. Mau kemana lagi sih? Mau pramuka kok. Minggu kemarin kan udah. Iya, minggu depannya sekarang lagi kok. Oh sekarang lagi. Ternyata kofeng gampang dibohongin ya. Ngapain sih? Diem-diem aja. Enggak, aku nggak kenapa-napa. Beneran? Iya, beneran kok. Oh ya udahlah, hati-hati lah ya. Iya kok, ayo kok. Ya yuk. Enak juga ya ngebohongin. Aduh ini. Lain kali gitu lagi ya. Wih, mau kemana lagi sih? Mau pramuka lagi kok. Kok pramuka terus kamu? Iya, tiap minggu sekarang pramuka. Bukannya kayaknya teman-teman yang lain pada nggak pramuka ya? Pramuka kok. Masih pramuka. Mencurigakan nih. Bener nggak ya? Bener tapi pramuka ya? Iya, bener kok pramuka. Ya udah deh, hati kalau gitu ya. Ya udah iya kok. Ah, ah. Aduh si Ko Franky ya. Emang enak ya? Aku bohongin. Mending mah lain kali mending bohongin dia aja. Gampang bohonginnya. Aduh. Hai adik-adik kasih Tuhan, bagaimana kabar kalian semuanya? Nah adik-adik kasih Tuhan, hari ini kita spesial tentang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di tanggal 28 Oktober kemarin kita sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana orang-orang muda pada waktu itu, anak Indonesia, mereka berjuang supaya Indonesia merdeka. Wah itu satu hal yang hebat ya, kita harus mengapresiasi mereka, kita harus memberikan hormat kepada mereka yang telah berjuang untuk bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu adik-adik, salah satu syarat atau salah satu contoh orang-orang muda pada waktu itu ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka harus menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang jujur. Mereka nggak boleh berkata bohong. Nah tadi ternyata Ko Yose bilang pergi pramuka, ternyata dia bohong, ternyata dia bohongin Ko Franky. Dan kita lihat tadi akhirnya kenapa ya Ko Yose? Iya, Ko Yose tiba-tiba sakit. Ternyata Tuhan hukum Ko Yose
Karena Koyose bohong. Padahal kan jelas ya, ada lagunya sekolah minggu. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya, ada yang kasih Tuhan. Nah, Ko Franky mau kasih pertanyaan sama adik-adik yang ada di rumah nih. Ingat gak 10 perintah Allah? Ayo, masih ingat gak? 10 perintah Allah nih. Wah, kayaknya masih ada yang gak ingat nih ya. Coba ya, kita lihat sama-sama 10 perintah Allah. Ko Franky akan kasih lihat ke adik-adik yang ada di rumah. 10 perintah Allah, simsalabim. Nah, udah bisa lihat 10 perintah Allah? Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Semua tentang 10 perintah Allah. Nah, jadi ingat semuanya ya. Ada yang pertama sampai yang ke-10. Semuanya ini adalah perintah Allah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ada nih 10 perintah Allah yang berkata kita jangan bersaksi dusta. Nah, coba lihat ya. Bersaksi dusta. Bersaksi dusta ini seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Bersaksi dusta ini kita tidak boleh mengatakan yang tidak sebenarnya. Berarti apa itu? Bohong. Karena bohong itu kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Kayak tadi misalnya Koyose. Koyose bilangnya pergi pramuka. Ternyata dia pergi ke warnet. Nah, berarti dia kan berkata tidak sebenarnya. Itu nggak boleh ya. Itu bohong. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dulu ternyata ada juga yang bohong dan dihukum Allah. Ada yang tahu nggak? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tentang Ananias dan Safira. Ingat nggak ceritanya? Ya, Ananias dan Safira ini mempunyai sebidang tanah. Mereka itu kalau di zaman sekarang adalah juragan tanah. Juragan tanah, mereka punya banyak tanah. Nah, suatu ketika mereka mau menjual sebidang tanahnya. Ketika mereka jual sebidang tanahnya, mereka dapat uang, dapat untung ya. Setelah mereka dapat untung, mereka berjanji akan memberikan sebagian dari hasil tanah itu sebagai milik Tuhan. Dia akan memberikannya ke dalam bait Allah, di mana waktu itu ada Rasul Petrus. Nah, akhirnya tuh Ananias dan Safira bawa, tapi sebelum bawa, nah ini Ananias dan Safira mikir nih, si Ananias, wah kayaknya nggak aku kasih semua nih kayaknya. Kayaknya yang sebenarnya buat Tuhan aku ambil lagi deh dikit. Wah, jadi dia nggak jujur nih adik-adik. Dia bohong. Tiba-tiba dia datang kepada Petrus. Ini nih hasil penjualan dari sebidang tanahku. Lalu Petrus bilang, kenapa kamu mendukakan hati Tuhan? Kenapa engkau mendustai Tuhan? Wah, pada saat itu juga langsung rebah tuh Ananias ya. Langsung mati di tempat. Langsung dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Dia bohong masalahnya. Akhirnya tidak lama itu banyak orang yang mengerumuni rumah Ananias. Datanglah Safira. Wah, kenapa nih Ananias nih? Akhirnya Petrus tanya lagi kepada Safira, benarkah yang diperbuat oleh suamimu itu Ananias? Si Safira menjawab, itu betul apa adanya. Dan tiba-tiba Safira pun seketika juga tewas, mati di tempat. Kenapa? Mereka bohong. Nah, jadi adik-adik kasih Tuhan, Tuhan itu nggak suka, Tuhan itu nggak mau kita menjadi anak-anak yang bohong. Nah, adik-adik masih suka bohong nggak? Kalau ditanyain mama, ada PR nggak? Nggak ada. Ternyata ada PR. Ada yang ditanya, ini uang mama di mana nih? Kok nggak ada? Nggak tahu. Ternyata tadi dibuat jajan. Ada nggak seperti itu? Kalau ada seperti itu nggak boleh ya, harus bertobat, nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh bersaksi dusta. Kita harus berkata jujur apa adanya. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan orang-orang yang jujur. Kita sebagai orang Indonesia yang sudah merdeka, kita memperingatin Hari Sumpah Pemuda ini,
Orang-orang muda pada waktu itu, orang-orang Indonesia harus berkata jujur. Kalau mereka nggak jujur, dibilang, di sana ada teroris nggak? Dia bilang, nggak ada teroris, nggak ada penjajah. Tiba-tiba temannya maju, ditembak, dor, syukurin. Nggak kayak gitu, mereka harus jujur. Supaya apa? Supaya semua warga Indonesia selamat dan menikmati kemerdekaan seperti sekarang. Ya adik-adik, jangan kita suka bohong. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang gak boleh bohong, anak-anak Tuhan yang mau taat, anak-anak Tuhan yang mau berkata jujur, tidak bersaksi dusta, supaya kita menjaga hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan seperti yang dilakukan Ananias dan Safira. Oke adik-adik, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, jangan bohong. Nah, Ko Franky mau kasih ayat hafalan buat adik-adik nih. Semuanya buka Alkitabnya ya. Kalau nggak buka Alkitabnya, baca ya di layar yang adik-adik ada di rumah sekarang. Nah, ayat hafalannya itu ada di Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Sekali lagi ya. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ayat hafalannya diingat ya, jangan lupa nanti dikirim di Instagram sekolah minggu atau mungkin bisa dikirim ke WhatsApp grup-grup sekolah minggu yang ada. Ko Franky dan guru-guru yang lain mau lihat nih adik-adik benar-benar menghafalkan enggak? Oke, ditunggu ya. Hari ini firman Tuhan cukup sekian. Mari kita belajar sama-sama menjadi anak yang jujur, anak yang tidak suka bohong. Baik itu di rumah, nanti kalau kita sekolah, atau dimanapun kita berada ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya semua. Kita mau berdoa buat Indonesia. Kita berdoa juga buat kita mau berdoa buat semuanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk menjadi anak yang jujur, tidak mau bohong seperti Ananias dan Safira. Karena kami percaya Indonesia dapat merdeka itu semua karena anak-anak muda yang mau hidup jujur. Mereka tidak bohong, mereka menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan terus menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan menjadikan saksi Tuhan. Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan. Tuhan berikan hikmat akal budi. Tuhan menolong setiap mereka. Berikan mereka terus kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami alaskan doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin anak-anak adik-adik. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati, dadah.